Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Belandina Yani Duhat. Saya adalah salah satu mahasiswi semester 4 Stipa Santo Serius Ruteng. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang efikasi diri dengan judul pentingnya efikasi diri dalam meningkatkan proses belajar siswa SMP. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman atas kehadirannya untuk mendengar dan mendalami secara bersama-sama pada materi presentasi kali ini. Oke, judul presentasi kita pada hari ini adalah pentingnya efikasi diri dalam meningkatkan proses belajar siswa SMP. Kita masuk pada latar belakang. Efikasi diri atau self-efikasi atau bisa katakan kemampuan diri merupakan hal yang terpenting dalam dunia pembelajaran, di mana seorang harus meyakini terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam dunia pembelajaran secara khusus pada siswa SMP, karena dari kemampuan yang dimiliki itulah seseorang dapat dengan tegas menyampaikan apa yang dia ketahui dan dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Self-efikasi atau kemampuan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan diri yang ada pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Self-efikasi sendiri merupakan sebuah bentuk kepercayaan diri seseorang dalam melakukan berbagai hal. Salah satunya yaitu ketika seorang siswa dalam melakukan tugas atau hendak tampil di depan kelas, maka seseorang siswa tersebut harus memiliki kepercayaan diri agar dapat tampil dengan baik di depan kelas. Self-efikasi diri ini sangat diperlukan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah kesiapan seseorang ketika akan tampil agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam kaitannya dengan kepercayaan diri, dalam kegiatan sehari-hari, saya mengangkatkan tema ini bahwa sejak SMP, siswa akan mengalami proses perkembangan atau bisa dikatakan tahap awal dalam mengenal jati diri mereka. Seseorang pasti akan mengalami suatu kecemasan di mana akibat belum adanya kesiapan dari diri seseorang untuk dapat berbicara di depan kelas. Keadaan tersebut merupakan hal yang sangat wajar karena dengan adanya kecemasan, maka seseorang dapat mengontrol dirinya dan tidak menganggap dirinya bahwa mereka bisa menguasai segala materinya. Begitu juga sebaliknya, kecemasan menjadi tidak wajar ketika seseorang menjadi cemas yang berlebihan, seperti sampai mengeluarkan keringat dingin atau tiba-tiba merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Self-efikasi diri ini merupakan evaluasi yang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan sesuatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Bandura dan Wood mengatakan bahwa efikasi diri mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi. Oke, kita masuk pada pengertian dari efikasi diri. Menurut Bandura, efikasi diri itu merupakan kepercayaan individu akan kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Yang berikut menurut Chantrok, efikasi diri itu adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Menurut Stipek, efikasi diri itu adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya sendiri. Sedangkan pengertian dari siswa itu, lebih khususnya siswa SMP, adalah
istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa itu adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke, yang berikut kita masuk pada aspek efikasi diri. Ada 3 aspek efikasi diri menurut Bandura. Yang pertama, tingkat level. Pada tahap ini, tingkat derajat kesulitan dalam mengerjakan soal atau tugas diberikan kepada siswa, dan siswa akan hanya mencapai pada tingkat soal yang mudah, dan pada tingkat kesulitan ia akan menghindari karena di luar kemampuannya. Yang berikut aspek kekuatan. Dimensi ini berkaitan dengan kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Aspek yang ketiga adalah generalisasi. Pada tahap ini, di mana siswa akan merasa yakin akan kemampuan dirinya. Oke, yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Pengalaman menguasai sesuatu adalah secara umum performa yang berhasil akan menaikkan self-efikasi individu, sedangkan pengalaman pada kegagalan akan menurunkan. Setelah self-efikasi kuat dan berkembang melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan yang umum akan terkurangi secara sendiri. Yang kedua, modeling sosial. Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuannya sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan self-efikasi individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula sebaliknya, pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu mengenai kemampuannya, dan individu akan mengurangi usaha yang dilakukannya. Faktor yang ketiga adalah persuasi sosial. Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan bimbing sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki, dapat membantu tujuan yang diinginkan. Individu yang diyakini secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Namun, pengaruh persuasi tidaklah terlalu besar dikarenakan tidak memberikan pengalaman yang dapat langsung dialami atau diamati individu. Faktor yang berikut adalah kondisi fisik dan emosional. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa. Saat orang mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan atau tingkat stres yang tinggi kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. Yang berikut adalah dampak efikasi diri. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif ini di mana siswa yang memiliki efikasi diri dapat mempertanggungjawabkan kemampuannya pada orang lain sesuai dengan kemampuan atau ability yang dimiliki, sehingga dapat dipastikan siswa yang memiliki efikasi diri cenderung percaya diri, optimis, dan dapat mencapai sesuatu yang baik. Yang kedua, dampak negatif. Jika tingkat efikasi dirinya rendah, maka dapat dimungkinkan siswa kecenderungan menghindari masalah yang dihadapinya, khususnya yang sifatnya menantang dan sulit. Oke, yang terakhir adalah upaya-upaya untuk meningkatkan efikasi diri. Yang pertama adalah memberikan saran, yang kedua nasihat, yang ketiga bimbingan, dan yang keempat belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi, dengan demikian, siswa meyakini bahwa kemampuan yang dimilikinya dapat membantu dalam mencapai apa yang diinginkannya. Jadi, efikasi diri dapat membantu siswa dalam proses belajar. Hal ini dapat dilihat dari arti dan pengertian efikasi diri. Siswa dapat mencapai hasil belajar yang baik dengan adanya efikasi diri pada siswa, maka dengan sangat mudah dalam mencapai apa yang dipelajarinya. Dengan demikian, efikasi diri sangatlah penting dalam proses belajar siswa SMP. Oke teman-teman, terima kasih atas kesediaannya. Teman-teman telah hadir dan mendengarkan
secara bersama-sama dan mendalami secara bersama-sama materi presentasi yang saya paparkan kali ini. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa lagi.